Hai guys, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fanny Anggrini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan exercise 20 dan exercise 21 dari unit 6 mengenai bank accounting dari modul Financial Accounting SAP. Sebelum kita mulai, kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan kalian masukkan kliennya adalah 922. Lalu kalian bisa masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Kalau sudah, kalian bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Kita akan mulai dari exercise 20, Bank Master Data. Di exercise 20 ini, kita akan belajar mengenai master data bank yang dimiliki oleh perusahaan kita. Ada 4 tasks yang akan kita kerjakan di exercise 20 ini, mulai dari mengidentifikasi bank account yang kita miliki, lalu nanti kita merubah bank directory atau merubah data mengenai bank kita, lalu nanti bagaimana kalau kita mau memasukkan master data mengenai bank yang baru, dan juga kita akan melihat tampilan dari bank directory. Oke, kita langsung aja, kita mulai dari task yang pertama, Identify Bank Accounts. Jadi, setiap perusahaan atau company code pasti memiliki akun di suatu bank, entah itu satu bank atau bisa lebih dari satu bank. Nah, di task 1 ini kita mau mengidentifikasi akun bank yang dimiliki oleh company code 1000. Kalau kalian ingat, di exercise sebelumnya, kalau ada transaksi, biasanya kita akan masukkan GL account 113100, itu adalah GL account untuk bank kita. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengidentifikasi GL account tersebut. Caranya adalah, kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau kodenya adalah FSS0. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Di bagian GL account-nya, kalian bisa masukkan 113100, lalu company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa klik display atau gambar kacamata yang ada di sebelahnya, supaya kita tahu GL account 113100 ini GL account untuk akun apa. Kita klik. Oke, sudah muncul keterangannya bahwa GL account 113100 itu adalah GL account untuk Deutsche Bank domestik. Di sini ada keterangannya juga mengenai account currency-nya yaitu euro dan juga alternatif account number-nya. Oke, kita bisa pindah ke tab sebelahnya yaitu tab Create or Bank or Interest. Kita klik. Nah, di tab ini ada keterangan mengenai host bank dan juga account ID-nya. Jadi kalau kita mau melihat data dari bank yang kita miliki, kita bisa menggunakan menu ini. Oke, di task 1 kita hanya mau mengidentifikasi aja, maka dari itu kita bisa /n. Oke, task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2, Change the Bank Directory. Di task 2 ini kita akan melakukan perubahan terhadap bank directory kita. Bank directory itu biasanya berisi nama, alamat, dan juga informasi-informasi terkait dengan semua bank yang kita miliki. Nah, di sini ceritanya ada satu bank yang diakuisisi oleh bank lain, sehingga mereka melakukan perubahan nama. Kalau kalian ingat, di Indonesia juga ada ya, seperti Bank BRI Syariah dan bank-bank syariah lain yang berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini juga sama nih ceritanya. Ada satu bank diakuisisi oleh bank lain dan melakukan perubahan nama. Nah, karena mereka melakukan perubahan nama, maka kita akan melakukan perubahan di bank directory kita. Cara melakukan perubahan di bank directory adalah, kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu master data, lalu bank master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FI02. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman change bank initial screen. Di bagian bank country-nya kita bisa masukkan DE. Kita pilih yang DE itu adalah Germany.
Lalu di bagian bankinya kita bisa masukkan banki kita masing-masing. Saya akan masukkan 9, lalu 00000, kosongnya 5 kali. Lalu kita masukkan kode kelas kita, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Oke, kalau udah kita bisa enter 1 kali. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Bank Detail Screen. Oke, di sini ada keterangan bahwa Banki 900 sekian ini adalah Banki untuk Unibank F sekian-sekian. Nah, sekarang Unibank ini akan berganti nama menjadi Interbank. Maka dari itu kita akan ganti menjadi Interbank, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Kalau udah, yang lainnya jangan diubah, kita bisa langsung save. Kita klik save. Maka akan ada keterangan di kiri bawah, Bank DS sekian-sekian was changed, yang artinya adalah perubahan bank directory-nya sudah berhasil. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Oke, task 2 selesai, kita lanjut ke task 3, enter bank master data. Di task 3 ini ceritanya customer kita, yaitu customer new sekian-sekian, memberikan data mengenai bank yang digunakannya. Maka dari itu kita harus membuat master data untuk bank yang digunakan oleh customer tersebut, supaya nanti kalau ada pembayaran yang dilakukan oleh customer tersebut bisa langsung kita catat atau kita posting di dalam SAP. Maka dari itu kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable. Kita akan melakukan pengisian data mengenai banknya di master data customer. Maka dari itu kita akan buka menu accounts receivable. Lalu kita pilih master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Oke, akan muncul pop-up mengenai customer change initial screen. Kita bisa masukkan nama customer kita, yaitu customer new, lalu kode kelas D atau F diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Untuk company code-nya silahkan dimasukkan 1000. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Nah, nanti kalau kalian masuknya nggak ke halaman ini, tapi ke halaman Company Code Data, biasanya di atas ini ada tulisan General Data. Nah, itu kalian bisa klik aja, supaya kalian bisa masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Dari halaman ini, kita bisa pindah ke tab Payment Transaction, lalu kita bisa isi informasi terkait bank details-nya. Di bagian bank country, kita bisa masukkan DE. DE itu adalah Germany. Lalu untuk bankinya, kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kode kelas D atau F yang kita konversi terlebih dahulu menjadi angka. D abjad ke-4, maka kita ganti menjadi angka 4. Dan F abjad ke-6, maka kita ganti menjadi 6. Jadi untuk kelas D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Untuk kelas F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Oke, jangan sampai salah ya. Untuk bank account-nya, kita bisa masukkan 1, 2, 2, 3, 3, 3. Lalu diikuti oleh kode kelas dan nomor urut kita masing-masing. Seperti tadi, untuk kelas D berarti diganti menjadi angka 4 dan untuk kelas F diganti menjadi angka 6. Diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter 1 kali. Maka nanti akan muncul pop-up mengenai bank data. Di bagian address-nya kita bisa masukkan details mengenai alamat bank tersebut. Nah, ini bisa kalian isi apa aja ya, bebas. Misalkan saya masukkan nama banknya adalah Fanny Bank. Lalu regionnya kalian juga bisa masukkan bebas, misalkan saya pilih yang 9 Bavaria. Lalu streetnya juga bebas, misalkan saya masukkan alamat TSM. City-nya juga bebas, mau di mana aja boleh. Begitu juga dengan bank branch-nya kita bisa masukkan apa aja. Misal saya tulis di sini Kiai Tapa. Nah, 5 item ini harus kalian isi dengan lengkap ya, jangan sampai ada yang kosong. Takutnya kalau kosong nanti pas kita melakukan transaksi itu akan error. Oke, jadi diingat 5 item ini harus diisi. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Lalu kita bisa klik save. Oke, maka akan ada keterangan change have been made, yang artinya adalah perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan. Jadi data mengenai bank customer tersebut sudah masuk ke dalam master data customer. Oke, kalau udah, ini kita close aja.
kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai, kita akan lanjut ke task 4, Display the new bank in the bank directory. Di task 4 ini, kita mau melihat apakah bank yang baru saja kita input di task 3 tadi sudah masuk ke dalam bank directory kita. Cara ceknya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu bank, lalu master data, lalu bank master record, lalu kita pilih yang display bank directory. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman bank directory. Di bagian bank country-nya kita bisa masukkan DE. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman bank directory kita. Di sini ada sangat banyak bank yang terdapat di country Jerman. Nah, kalau kalian mau cari satu-satu kan susah. Maka dari itu kita bisa gunakan bantuan dari teropong atau menu find. Kita bisa masukkan banki kita masing-masing. Di sini kita akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kode kelas yang diganti menjadi angka, yaitu 4 atau 6, diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 atau 6 plus nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu banki saya, yaitu Funny Bank, itu sudah masuk ke dalam bank directory. Kalau bank kalian belum muncul, berarti perubahan yang tadi kalian lakukan di task sebelumnya belum berhasil. Maka dari itu kalian harus ulang lagi task 3-nya, supaya nanti list dari bank kalian sudah muncul di dalam bank directory. Karena nanti bank ini akan kita gunakan untuk posting transaksi di task-task berikutnya. Oke, kalau udah kita bisa close. Ini juga kita close. Lalu kita bisa /n. Oke, task 4 selesai. Exercise 20 sudah selesai semua. Maka dari itu kita akan lanjut ke exercise 21, Business Transaction in Bank Accounting. Di exercise 21 ini kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan bank accounting. Mulai dari membuat cash journal, lalu kita akan membuat transaksi berkaitan dengan cek, dan juga nanti kita akan belajar membuat manual account statement. Jadi ada 3 task yang akan kita kerjakan di exercise 21. Kita akan mulai dari task yang pertama, cash journal. Di task pertama ini kita akan mengerjakan transaksi terkait petty cash yang dimiliki oleh company code 1000. Oke, kita lihat dulu ke modulnya. Di modul dikatakan, Departemen Akuntansi dari Company Code 1000 itu lagi urgent, butuh kertas untuk printer. Maka dari itu mereka mengirimkan karyawannya yang bernama Paul Doal ke toko perlengkapan kantor terdekat. Nah, si Paul Doal itu bayar sebesar 30 euro dengan uang pribadinya dulu. Setelah itu baru dia minta reimburse ke kantor untuk penggantian uang pribadinya yang ia pakai untuk beli kertas tersebut. Nah, kita diminta untuk menginput outgoing cash payment untuk pembelian kertas tersebut, dan kita diminta untuk memasukkan bebannya ke cost center kita masing-masing. Jadi di sini Departemen Akuntansi melakukan pembelian kertas atau office supplies, tapi pakai uang karyawannya dulu, yaitu Paul Doal. Nah, sekarang kita mau reimburse uang yang dikeluarkan oleh Paul Doal tersebut. Oke, kita langsung mulai aja. Kita kembali ke aplikasinya. Kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu bank, lalu outgoing, lalu kita pilih yang cash journal atau kodenya adalah FBCJ. Kita double klik. Maka nanti akan muncul kotak kecil di mana kita diminta untuk memasukkan company code dan juga cash journalnya. Company code-nya bisa kita isi 1000. Dan cash journalnya bisa kita isi 1, lalu kode kelas D atau F diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. 1, kode kelas, dan nomor urut kalian. Kalau udah bisa kita centang hijau, maka kita akan masuk ke halaman cash journal company code 1000. Di bagian atas bisa kalian lihat bahwa opening balance-nya adalah 20.000, yang artinya saldo awal atau beginning balance dari petty cash-nya adalah 20.000. Nah, sekarang kita akan coba melakukan posting untuk transaksi reimburse yang dilakukan oleh Paul Doal tersebut. Kita akan isi datanya mulai dari business transaction.
kita bisa klik aja kotak di sebelahnya, lalu langsung kalian centang hijau. Nah, di sini ada beberapa pilihan business transaction yang bisa kita gunakan. Kita akan pilih yang pertama, cash purchase office material. Karena transaksi ini berkaitan dengan pembelian kertas untuk departemen accounting. Maka dari itu kita pilih yang pertama, cash purchase office materials. Lalu amount-nya bisa kita masukkan 30. Jadi total pembelian kertasnya adalah 30 euro. Lalu di bagian receipt recipientnya kita akan masukkan kita mau transfer ini atau kita mau kasih uang ini ke siapa. Nah tadi karena ditalangin dulu sama si Paul Doal, maka kita akan kembaliin uangnya dia. Maka kita bisa masukin nama Paul Doal di bagian receipt recipient. Kita ketik Paul Doal. Lalu di bagian teksnya bisa kita masukkan printer paper. Kalau udah, kita geser sedikit ke sebelah kanan. Kita cari kolom cost center. Nah, di sini ada kolom cost center. Di bagian cost centernya, kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing. Yang artinya adalah biaya pembelian kertas ini akan kita bebankan ke cost center kita masing-masing. Maka saya akan masukkan cost center saya CC strip F00. Kalian berarti CC strip D atau F plus nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita geser lagi ke sebelah kiri. Lalu kita coba enter 1 kali. Kita enter ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, lampunya ini masih lampu merah. Kenapa sih lampunya masih warna merah? Di sini ada keterangannya. Entry recorded not save, yang artinya adalah kita baru masukin aja nih jurnalnya, tapi belum kita save. Maka dari itu masih warna merah. Biasanya kalau di perusahaan nanti bagian accounting akan posting dulu untuk transaksinya, lalu nanti akan di-approve atau disetujui oleh atasannya. Nanti setelah atasannya setuju, udah oke nih boleh di-reimburse, maka baru di-save gitu. Nah sekarang ceritanya atasannya sudah ACC, udah approve, maka kita mau save. Cara save-nya adalah kita bisa blok satu baris ini sampai ke highlight warna orange. Kalau udah, kita bisa klik save. Kita klik save ya, yang di sebelah kiri nih, save bukan pause. Kita klik save. Oke, maka kalau kalian perhatikan lampunya berubah menjadi warna kuning. Warna kuning artinya entry save in cash journal. Jadi, transaksi ini sudah ke save. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian balance-nya, 30 euro ini sudah masuk ke dalam total cash payment. Sehingga closing balance-nya adalah 19.970. Tadi kalau belum kita save, saldonya belum berkurang. Ketika kita save baru dia berkurang. Oke, setelah kita approve, biasanya kita juga akan mencetak atau kita akan print receipt atau kwitansi dari pengeluaran cash journal tersebut. Cara printnya adalah kita bisa klik print receipt yang ada gambar printer di bagian bawah. Nanti kalau muncul information, kita bisa centang hijau aja. Oke, maka akan muncul print previewnya. Oke, maka di receipt confirmation-nya ada keterangan mengenai tanggal, lalu ditujukan untuk siapa, untuk apa, transaksinya apa, dan nominalnya berapa. Jadi receipt confirmation ini yang menjadi bukti pembayaran cash journal kita. Oke, kalau udah, kita bisa tekan tombol back 1 kali yang warna hijau di tengah ini, kita klik. Kita kembali lagi ke halaman cash journal. Nah, sekarang ceritanya di akhir minggu, sisa saldo petty cash yang kita miliki akan kita transfer ke bank. Jadi perusahaan ini punya kebijakan bahwa setiap akhir minggu atau setiap hari Jumat, sisa saldo yang ada di petty cash akan ditransfer ke bank, dan nanti di awal minggu atau di hari Seninnya, mereka akan menarik uang lagi dari bank untuk dimasukkan ke dalam petty cash. Jadi setiap akhir minggu ditransfer ke bank, setiap awal minggu dimasukin lagi. Nah, sekarang ceritanya udah akhir minggu nih. Kita mau membuat transaksi terkait dengan pemindahan saldo petty cash ke bank. Maka dari itu kita bisa masukkan business transaction-nya di baris yang kedua. Ini kita klik aja kotak di sampingnya. Lalu langsung centang hijau. Karena kita akan mentransfer semua petty cash yang kita miliki ke bank, maka kita pilih yang cash transfer to bank. Kita double klik aja.
Untuk amount-nya, kita bisa masukkan semua sisa saldo petty cash yang kita miliki di akhir minggu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat closing balance-nya adalah 19.970, maka kita bisa masukkan amount-nya adalah 19.970. Kalau udah, kita bisa enter aja. Oke, di sini lampunya sudah muncul, tapi masih warna merah dan closing balance-nya juga masih 19.970, belum berubah. Kenapa? Karena belum kita save. Maka dari itu bisa kita blok dulu untuk baris kedua. Baris kedua aja ya, yang pertamanya nggak usah diblok. Kita blok satu baris sampai berwarna oranye semua, lalu kita bisa klik save yang ada di kiri atas. Nah, lampunya berubah menjadi warna kuning dan sekarang closing balance-nya sudah 0. Jadi petty cash-nya udah nggak ada lagi nih, karena udah kita transfer ke bank. Jadi sekarang kita punya dua transaksi terkait cash journal kita. Yang pertama adalah untuk reimburse ke Poldoal, dan yang kedua adalah transaksi untuk transfer sisa uang kita ke bank. Nah ini, walaupun sudah kita save, tapi selama belum kita post, kalian masih bisa melakukan perubahan. Jadi kalau kalian ada salah, kalian bisa klik delete line yang ada di kiri bawah, kalian bisa delete, lalu kalian bisa posting yang benarnya. Ya, jadi selama belum di-post, kalian masih bisa perbaiki apabila ada kesalahan. Nah, nanti biasanya perusahaan tuh akan kumpulin dulu nih semua transaksi selama 1 minggu gitu. Setelah semua transaksi terkumpul, perusahaan akan melakukan posting untuk semua transaksi yang ada di minggu tersebut, atau bisa aja per hari kalau misalkan transaksinya banyak. Tergantung perusahaannya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan melakukan posting. Jadi kalau dari tadi kita baru save, yang artinya adalah baru disimpan aja nih, tapi belum ada postingan atau jurnal yang terbentuk. Nah, sekarang akan kita post. Nah, ketika kita post, baru nanti akan terbentuk suatu jurnal. Cara postnya adalah kita bisa blok dulu dua baris ini, lalu kita bisa klik post. Nah nanti setelah kalian klik post, kalian bisa lihat warna lampunya pasti berubah dari warna kuning menjadi warna hijau. Kalau warna hijau artinya adalah transaksinya sudah terposting. Oke, kita coba ya, kita klik post. Nah nanti kalau muncul information, kalian centang hijau aja nggak apa-apa. Oke, maka lampunya berubah menjadi warna hijau, yang artinya adalah entry posted in General Ledger and Cash Journal. Jurnalnya sudah terposting. Kalau kalian mau lihat jurnalnya memang seperti apa sih? Misal kita lihat jurnal yang kedua ya, yang cash transfer to bank. Nah, kita blok satu baris ini, lalu kita klik follow on document. Kita klik. Kita pilih yang accounting document, double klik aja. Nah, maka akan muncul jurnalnya. Di sebelah debitnya ada Deutsche Bank, di sebelah kreditnya ada JL Handcash. Deutsche Bank di sebelah debit karena kita masukin uangnya ke bank, yang artinya adalah cash in bank kita bertambah. Dan di sebelah kreditnya JL Handcash, ini maksudnya adalah petty cash. Karena uangnya kita transfer ke bank, maka petty cash-nya kita kurangin, kita taruh dia di kredit. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, manual check deposit transaction. Di task 2 ini, kita akan melakukan posting terkait transaksi penerimaan cek dari customer. Jadi ceritanya ada customer yang melunasi hutangnya, nah dia bayarnya pakai cek. Kita akan coba memposting penerimaan cek tersebut. Sebenarnya ini bisa dilakukan secara otomatis oleh SAP, tapi supaya kita lebih paham, maka kita akan coba melakukan cara manual supaya kalian paham mekanisme atau caranya. Kita bisa mulai dengan buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu incoming, lalu check deposit, lalu kita pilih yang manual entry atau kodenya adalah FF68. Kita bisa double klik. Oke, maka akan muncul kolom specification. Di bagian atas ada internal bank determination. Ini bisa kita centang. Lalu di bagian start variance-nya, kalian bisa masukkan Z001. Yang ini ya, yang check deposit with reference, kalian pilih Z001.
Lalu di further processing, di bagian processing type-nya, kalian bisa masukkan angka 1. Oke, kalian pastikan internal bank determination-nya tercentang, start variannya Z001, dan processing type-nya 1. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, kita masuk ke dalam halaman edit check deposit list. Di bagian company code-nya, silahkan kalian masukkan 1000. Lalu house bank-nya adalah 1000. Dan account ID-nya juga 1000. Untuk grupnya, kalian bisa masukkan kode kelas D atau F diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Kode kelas dan nomor urut kalian. Untuk username dan juga entry date-nya biarkan aja seperti itu ya, nggak perlu kalian ganti, oke? Kalau udah, kita ke bagian tengah yang control. Di bagian transaction-nya, kalian bisa masukkan 0001. Atau kalian bisa pilih nih dari kotak di sampingnya. Kalian pilih yang 0001 check deposit via interim account. Kita double klik. Oke, lalu untuk posting date-nya silahkan kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 1 Juni karena saya membuat video ini di tanggal 1 Juni. Silahkan kalian masukkan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Lalu untuk value date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini plus 3 hari dari tanggal hari ini. Karena saya mengerjakannya di tanggal 1, maka 3 hari dari tanggal 1 adalah tanggal 4. Kalian sesuaikan aja ya, tanggal hari ini plus 3 hari, oke? Kalau udah, currency-nya kalian bisa masukkan euro. Kalau udah, kita pindah ke bagian bawah, di bagian further processing. Di bagian bank posting session-nya, silahkan kalian masukkan bank, BANK, lalu kode kelas, dan nomor urut kalian masing-masing. Bank, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu untuk sub ledger session-nya, kalian bisa masukkan CS Tomar, kode kelas, dan nomor urut kalian. Diperhatikan ya, jangan sampai salah. Untuk bank posting session-nya, kalian masukkan bank, kode kelas, dan nomor urut. Untuk sub ledger session-nya, kalian masukkan CS Tomar, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini, kita akan masukkan detail mengenai cek yang kita terima dari customer. Untuk cek numbernya kita bisa masukkan 254. Untuk amount-nya kita akan masukkan 9.700. Jadi customer kita memberikan cek senilai 9.700 untuk membayar hutangnya. Lalu untuk issuer-nya kalian bisa masukkan Becker, BECKER, diikuti dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Becker, kode kelas, dan nomor urut kalian. Untuk bank-nya, kalian bisa masukkan 100, 5, kosongnya 4 kali. 100, 5, kosongnya 4 kali. Oke, jangan sampai salah ya. Lalu untuk bank account-nya, kalian bisa masukkan 3-nya 6 kali. 333, 333. Oke. Untuk customer-nya, kalian bisa masukkan customer kalian masing-masing yang CS Tomar sekian-sekian. Saya akan masukkan CS Tomar. Kode kelas yaitu F untuk saya, kalian berarti D atau F, diikuti dengan nomor urut kalian. CS Tomar, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu untuk reference-nya, kita bisa masukkan 5, kosongnya 5 kali, 5 kosongnya 5 kali, diikuti dengan kode kelas dan nomor urut kalian. Saya F00, silahkan kalian masukkan D atau F01 sampai sekian. Oke, kalau sudah, kita bisa klik save. Kita klik. Oke, maka nanti di kiri bawah akan ada keterangan statement or list save. Setelah kita memasukkan detail mengenai cek yang kita terima dari customer, selanjutnya kita akan mencetak daftar cek yang kita terima dari customer tersebut. Untuk mencetaknya,
kita bisa klik individual list yang ada di bagian atas. Kita klik. Lalu di bagian output device-nya, kalian bisa masukkan LP01. Kalau sudah, kita bisa klik print preview yang ada di kanan bawah. Kita klik. Oke, maka nanti akan muncul print preview dari daftar cek yang kita terima tersebut. Di sini ada keterangan mengenai tanggal, check number, issuer, bank number, currency, dan juga amount-nya berapa. Biasanya kita akan mencetak list atau daftar mengenai cek yang kita terima dari customer ini sebagai rekapan kita nih, supaya perusahaan punya datanya. Kita terima cek dari customer yang mana aja, nominalnya berapa, dan kapan. Oke, kalau sudah, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kita bisa tekan tombol hijau atau tombol back yang ada di tengah. Kita klik. Oke, kita sudah kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melakukan posting terkait penerimaan cek dari customer ini. Nah, untuk melakukan posting, kita harus membuat sessionnya terlebih dahulu. Nanti akan ada 2 session yang terbentuk, yaitu sessionnya bank dan juga sessionnya customer. Sessionnya bank karena nanti uangnya akan masuk ke saldo bank kita, dan session customer karena nanti pembayaran atau penerimaan cek dari customer ini akan mengurangi saldo piutang customer tersebut. Maka dari itu kita bisa klik post individualis atau gambar disket yang ada di tengah, kita klik. Oke, maka di sini kalian bisa lihat ya, ada 2 session yang terbentuk, session bank dan juga session customer. Untuk melakukan proses terhadap session ini, maka kita bisa klik sistem yang ada di bagian atas, lalu services, lalu batch input, lalu kita pilih yang session. Sistem, services, batch input, session. Kita klik. Oke, maka di sini kalian akan melihat ada banyak session yang terdapat di dalam batch input session overview. Silahkan kalian mencari session kalian masing-masing, yang CS Tomer sekian-sekian dan bank sekian-sekian. Kalian cari sesuai kode kelas dan nomor urut kalian ya, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita akan memproses 2 session ini, session bank dan juga session customer. Kita akan mulai dari session bank terlebih dahulu, semuanya sama ya, mulai dari session bank. Kalian cari session kalian yang namanya bank sekian-sekian, kita highlight session yang akan kita proses, kita klik di sebelah kirinya bank, lalu kita klik proses. Oke, di bagian processing mode-nya, pastikan yang terpilih adalah process or foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Nah, di sini tugas kalian hanya enter-enter aja nih, enter-enter sampai selesai. Tapi enternya pelan-pelan ya, oke? Kita enter pelan-pelan. Ini enter aja, jangan diubah apapun. Oke, kalau sudah nanti akan muncul information processing of batch input session completed. Kalau udah, kita pilih yang session overview karena kita masih akan memproses 1 session lagi, maka kita pilih yang session overview. Nah, di sini kalau kalian lihat session untuk bank kalian sudah hilang nih, nggak ada lagi listnya. Kenapa? Karena sudah kalian proses. Nah, selanjutnya setelah kita memproses session untuk bank, sekarang kita akan memproses session untuk customer. Silahkan kalian cari session customer kalian masing-masing. Yang CS Tomer sekian-sekian, kalian highlight. Kalau udah, kita bisa klik proses. Kita klik. Oke, processing mode-nya pastikan yang terpilih adalah process or foreground. Kalau udah, kita klik proses. Oke, untuk session customer, di sini di bagian tengahnya akan ada yang kita isi. Maka dari itu kalian enternya pelan-pelan, jangan sampai kelewatan, oke? Kita coba enter pelan-pelan. Enter, 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 enter lagi, enter lagi, enter lagi. Oke, sampai di halaman Post with Clearing Process Open Items. Di halaman ini kita akan memilih pembayaran 9.700 tadi ditujukan untuk melunasi hutang yang mana. Di sini kalau kalian lihat utangnya tuh ada banyak, ada yang 7.000, ada yang 10.000 dan ada yang 1.000. Nah, pembayaran 9.700 ini kita tujukan untuk membayar piutang yang nilainya 10.000. Cara memilihnya adalah kalau kalian masih ingat, kita bisa double klik angka 10.000 ini sampai tulisannya berubah menjadi warna biru. Kita double klik. Oke, di sini sudah warna biru, sudah terpilih untuk 10.000-nya.
Lalu kita lihat di bagian bawah. Di sini amount enternya adalah 9.700. Ini adalah nilai yang dibayarkan oleh customer. Assign-nya adalah 10.000. Kita akan alokasiin 9.700 ini untuk membayar piutang yang nilainya 10.000. Nah, belum cukup kan? Masih ada perbedaan. Perbedaannya sebesar 300. Maka kita bisa double klik di bagian different posting. Di sini kita double klik supaya muncul angka 300 di sini. Kita double klik. Oke, 300-nya sudah muncul sehingga angka di bagian not assign-nya sudah 0. Yang artinya adalah 9.700-nya sudah di-assign semua. Jadi piutang dia ada 10.000, udah dibayar 9.700, maka masih ada sisa sebesar 300. Kalau udah, ini di-save dulu. Maka akan muncul information processing of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa pilih yang exit batch input. Nah, barusan kita sudah melakukan posting terkait penerimaan cek dari customer untuk melunasi piutangnya. Sekarang kita mau cek nih, bener nggak sih kalau transaksi yang kita lakukan barusan itu udah ke-record? Jadi kita mau lihat apakah nilai dari piutangnya benar-benar sudah berkurang, dan kita juga mau lihat bagaimana jurnal yang terbentuk untuk pembayaran tersebut. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu account, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman customer line item display. Di bagian customer account-nya, silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing, yang CS nomor, kode kelas, dan nomor urut kalian. Lalu untuk company code-nya, kalian bisa masukkan 1000. Lalu di bagian bawah, di line item selection, di bagian statusnya, kalian bisa pilih yang all item. Kita pilih yang all item ya, supaya nanti SAP menampilkan semua list dari piutang customer, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan. Oke, kalau udah, kita bisa langsung execute. Oke, maka sudah ditampilkan semua list piutang customer, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan. Di sini kalau kalian lihat, daftar piutangnya terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang lampunya warna merah, yang artinya adalah piutang ini belum dibayarkan oleh customer, dan ada piutang yang warnanya hijau, yang artinya adalah piutangnya sudah dibayarkan oleh customer. Karena sekarang kita mau melihat jurnal dari transaksi pembayaran yang baru saja kita posting, maka kita lihat transaksi yang statusnya berwarna hijau. Di sini kalian bisa cari piutang dengan tipenya adalah DZ, yang nominalnya adalah 10.000 dan tanggalnya adalah tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Di sini saya sudah menemukan transaksi saya, statusnya warna hijau, tipenya DZ, dan tanggalnya adalah tanggal saya mengerjakan exercise ini dengan nominal 10.000. Kalau kalian sudah menemukan transaksi kalian masing-masing, kalian bisa centang hijau di sebelah kiri. Jangan salah centang ya, kalian centang transaksi kalian yang 10.000 itu. Kalian centang, kalau sudah, kalian bisa klik gambar kacamata atau display dokumen. Kita klik. Lalu kita klik gambar gunung dan matahari atau call up document overview. Kita klik. Oke, maka di sini muncul jurnal yang terbentuk atas postingan kita tadi. Di sebelah debitnya ada Baker F sekian-sekian. Ini adalah customer kita sebesar 300. Lalu ada Deutsche Bank sebesar 9.700. Dan di sebelah kreditnya ada Baker F sekian-sekian sebesar 10.000. Nah, ini mungkin kalian bingung maksudnya apa? Sebenarnya jurnalnya adalah kalau misalkan ada customer bayar piutangnya ke kita, maka kita akan catat cash pada accounts receivable. Nah, ini sama jurnalnya seperti itu. Karena dia bayarnya menggunakan cek dan uangnya langsung kita masukkan ke dalam bank kita, maka debitnya kita masukkan Deutsche Bank atau cash in bank. Nah, kreditnya kita akan kurangin AR-nya atau accounts receivable-nya. Di sini AR-nya adalah si Baker sekian-sekian ini. Kenapa angkanya 10.000? Karena di SAP, seperti yang pernah dijelaskan di unit sebelumnya, bahwa ketika ada pembayaran piutang, dia akan mengurangi dulu semua piutangnya, baru nanti dia akan memunculkan lagi piutang yang belum dilunasi. Maka dari itu tadi, karena total piutangnya adalah 10.000,
sementara yang dibayar adalah 9.700, maka 10.000-nya dikurangin dulu, baru nanti dia akan munculin lagi piutangnya sebesar 300 di sebelah debit. Jadi sebenarnya intinya jurnalnya adalah cash in bank pada AR sebesar 9.700. Oke, kalau udah, kita bisa slash N aja. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, manual account statement. Jadi, di task 3 ini kita akan memproses bank statement tapi secara manual. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu banks, lalu incoming, lalu bank statement, lalu kita pilih yang manual entry. Jadi kita akan coba mengerjakannya secara manual supaya kita lebih paham prosesnya. Kita bisa double klik. Oke, maka akan muncul specification. Di bagian specification ini, kita bisa centang internal bank determination-nya. Lalu start variance-nya kita masukkan 1000. 1000 itu adalah manual bank statement. Lalu processing type-nya kita akan masukkan 1. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka kita masuk ke dalam halaman proses manual bank statement. Di bagian company code, host bank, dan juga account ID bisa kita masukkan angka 1000. Lalu untuk statement number-nya, kalian bisa masukkan kode kelas plus nomor urut kalian masing-masing. Tapi di sini kode kelasnya kalian convert menjadi angka ya. Untuk kelas D berarti kalian ganti menjadi angka 4. Dan untuk kelas F kalian ganti menjadi angka 6. Berarti untuk kelas D 4 sekian-sekian, untuk kelas F 6 sekian-sekian. Saya akan masukkan kode kelas dan juga nomor urut saya. 4 atau 6, 01 sampai sekian-sekian, oke? Lalu untuk statement date-nya, silahkan kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 1 Juni, karena saya mengerjakannya di tanggal 1 Juni. Silahkan kalian masukkan sesuai dengan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalau sudah, kita pindah ke bagian opening balance. Di sini kalian bisa masukkan angka 10.000. Dan closing balance-nya kalian bisa masukkan angka 29.700. Angka opening balance dan juga closing balance ini adalah angka saldo awal dan juga saldo akhir kalian yang ada di bank. Biasanya data mengenai opening balance dan juga closing balance ini bisa kita dapatkan dari bank yang bersangkutan. Di sini kita bisa lihat bahwa saldo awalnya adalah 10.000 dan saldo akhirnya adalah 29.700. Berarti ada transaksi sebesar 19.700 yang terjadi. Oke, kalau udah kita pindah ke bagian bawah, di bagian further processing. Di bagian bank posting session-nya, silahkan kalian masukkan bank, BANK, lalu kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. BANK, bank, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Untuk sub ledger session-nya, kalian bisa masukkan persons, 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 kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah ya, kalian make sure ini sudah kalian input dengan benar. Kalau sudah, kita bisa enter. Nah, nanti kalau ada warning, statement missing, ini nggak apa-apa ya, kalian enter lagi aja supaya warningnya hilang. Kita enter. Oke, kita masuk ke dalam halaman proses manual bank statement. Di halaman ini, kita akan masukkan transaksi-transaksi yang terjadi terkait dengan saldo kita di bank. Yang pertama bisa kita masukkan untuk transaksinya adalah cek kredit atau kodenya adalah 070. Kita bisa masukkan di sini yang 070 atau cek kredit memo. Untuk value date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini ditambah 3 hari. Karena saya mengerjakannya di tanggal 1, maka saya akan masukkan untuk value date-nya adalah tanggal 4. Kalian sesuaikan ya, tanggal kalian mengerjakan exercise ini ditambah 3 hari, oke? Untuk amount-nya kalian bisa masukkan 9.700. Untuk customer-nya, kalian bisa masukkan customer kalian masing-masing. CS nomor, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah ya. CS nomor, kode kelas, dan nomor urut kalian. Kalau udah, kita pindah ke baris kedua. Nah, transaksi yang kedua adalah transaksi terkait kredit memo from bank credit transfer.
Kita bisa pilih di sini kodenya adalah 067, credit memo from bank transfer. Kita double klik. Oke, untuk value date-nya bisa kita masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Di sini saya akan masukkan tanggal 1 Juni karena saya mengerjakannya di tanggal 1 Juni. Untuk amount-nya kalian bisa masukkan 10.000. Untuk customer-nya kita bisa masukkan customer kita masing-masing, CS nomor, kode kelas, dan nomor urut. Dan untuk reference dokumen number-nya kalian bisa masukkan 9, lalu kosongnya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kode kelas kita, untuk kelas D kalian bisa masukkan angka 4, dan untuk kelas F kalian bisa masukkan angka 6. Diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. 9, kosongnya 5 kali, 4 untuk kelas D dan 6 untuk kelas F, dan nomor urut kalian. Jadi di sini kalian punya dua transaksi, yang satu nominalnya adalah 9.700 dan yang satunya lagi adalah 10.000, sehingga totalnya adalah 19.700. Sudah sesuai dengan saldo awal dan juga saldo akhir yang kita input di halaman sebelumnya. Kalau sudah, ini kita bisa save, kita klik save di bagian atas, kita klik. Oke, maka nanti ada keterangan statement or list save. Setelah kita berhasil menginput transaksi untuk bank statement kita, selanjutnya kita akan membuat sessionnya supaya nanti transaksi tersebut bisa terposting. Maka dari itu di kiri atas kalian bisa klik bank statement, kita klik. Lalu kalian pilih post, lalu kalian pilih yang individual statement, kita klik. Oke, maka di sini ditampilkan dua session yang sudah terbentuk. Ada session bank dan juga session persons. Kita akan proses kedua session ini. Maka dari itu kita bisa klik sistem, lalu services, lalu batch input, lalu kita pilih yang session. Kita klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman batch input session overview. Di sini kalian silahkan cari session kalian masing-masing. Ada dua ya, session yang persons dan juga session bank. Kita akan proses dari session bank terlebih dahulu. Maka dari itu kalian bisa pilih session kalian highlight. Lalu kalian bisa klik proses. Di bagian processing mode-nya kita pilih yang process or foreground. Kalau udah kita bisa klik proses. Nah, di sini seperti biasa kita hanya perlu enter aja. Pelan-pelan ya, kita enter, 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 enter. Oke, maka akan ada keterangan processing of batch input session completed. Nah, ini jangan kalian exit dulu karena kita masih akan melanjutkan untuk background processing session yang satunya lagi, yang persons. Maka dari itu kita pilih yang session overview supaya kita kembali ke halaman batch input session overview. Lalu kita bisa cari session persons kita masing-masing. Ini adalah session saya, persons F00. Kalau udah ketemu, kalian bisa blok sampai terhighlight semua, lalu kita klik proses. Kita pilih yang proses or foreground, lalu kita klik proses. Nah, di sini sama ya, enter aja, tapi jangan buru-buru karena nanti di tengah-tengah ada yang harus kita isi terlebih dahulu. Maka kita enter, 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 enter. Nah, di halaman post with clearing process open items, kita stop dulu. Di sini di bagian bawah bisa kita lihat amount enternya adalah 10.000, tapi assign-nya masih 0, sehingga not assign-nya adalah 10.000. Maka dari itu, kita bisa double klik di bagian different posting, supaya nanti angka not assign-nya menjadi 0, yang artinya adalah angka 10.000 ini sudah berhasil di-assign. Kita double klik. Oke, sekarang not assign-nya sudah 0. Kalau udah, kita bisa klik post yang ada di atas, kita klik. Oke, maka akan ada keterangan processing of batch input session completed. Kalau udah, kita bisa pilih yang exit batch input. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, jadi tadi kita sudah memproses transaksi terkait dengan pembayaran piutang dari customer tersebut.
Nah, sekarang kita mau cek nih, jurnal yang terbentuk tuh seperti apa sih dari proses yang tadi kita lakukan. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu account, lalu display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer line item display. Di bagian customer account-nya, kita bisa masukkan nama customer kita masing-masing, yaitu CS Tomar F00 untuk saya dan CS Tomar F01 sampai F55 untuk kalian. Company code-nya adalah 1000, lalu di bagian statusnya kita pilih yang all item, supaya kita bisa lihat semuanya dari yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer line item display. Di halaman ini ditampilkan list piutang customer kita masing-masing. Kalian cari dokumen kalian masing-masing yang tipenya adalah DZ, tanggalnya adalah tanggal hari ini, dan amount-nya adalah 10.000 di bagian atas. Saya sudah menemukan dokumen saya akan centang. Lalu kita bisa klik gambar kacamata atau display dokumen. Kita klik. Lalu kita klik call up document overview. Nah, di sini sudah ditampilkan jurnal dari transaksi yang tadi kita posting. Di sini di sebelah debitnya ada Deutsche Bank sebesar 10.000 dan sebelah kreditnya ada customer kita masing-masing sebesar 10.000. Atau kalau di akuntansi ini adalah jurnal cash pada account receivable. Jadi kalau kita mendapatkan pembayaran dari customer, maka cash in bank kita bertambah di sebelah debit dan saldo piutang kita akan berkurang di sebelah kredit. Oke, kalau udah kita bisa slash n aja, kita slash n. Oke, task 3 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.